Oke. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya. Kalau tidak bertanya, ya saya anggap paham. Jadi saya tidak ingin seperti khutbah Jumat. Kalau ada yang bertanya kepada khatibnya, maka batal lah ibadahnya. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Ya itu Umar, kalau khutbah Jumat ada orang tunjuk tangan. Ustaz, saya nanya ini Ustaz, nah ada itu. Ya, ada. Tapi kalau kita sekarang ini kita bukan khutbah. Ya, kita kuliah. Langsung ditanyakan. Tidak ada pula sesi tanya jawab khusus. Nah, untuk penilaian ini tugas. Ada tugas 20%, UTS 35 dan lain-lain 10%. Tapi sebagaimana saya kasih tahu tadi, lain-lain ini bisa menjadi 100%, bisa jadi 30% atau gimana. Karena inti dari saya adalah sikap. Kalau ini hanya formalitas saja. Ya, jadi kalau sikapnya jelek, saya saya bisa mengurangi nilai-nilai yang lainnya. Daftar mahasiswa. Kemudian ini perhatikan restriktifnya. Ini tidak tersedia kecuali aktivitas ini sudah komplit. Ini missing activity, ini ada kesalahan nih, berarti aktivitas ya tergantung dari apanya ya, dari pembatasannya apa gitu ya. Tergantung apa aktivitas yang harus dikerjakannya. Untuk forum diskusi nanti Anda harus ini kerja Anda gitu ya. Anda reply pertanyaan saya dan Anda reply pula komentari pula balasan dari teman. Itu tugas Anda dua. Biasanya tugas ini ya, setting saya edit ya. Saya isi restrict aksesnya, forum diskusi. Nah, ini dia, restricted, ya, tidak tersedia kecuali forum diskusi mark complete. Jadi sudah tercentang komplit gitu ya, katanya. Jadi forum diskusi itu harus Anda kerjakan dulu, baru Anda bisa mengerjakan tugasnya. Jadi saya bisa mengadakan pembatasan untuk pekerjaan Anda. Jadi Anda kerjakan dulu forum diskusi, baru tugas. Jadi gitu ya. Ataupun kita memiliki kuis. Itu dia. Oke, sejauh ini apakah Anda ada pertanyaan? Ya, kita nanti juga ada diskusinya berkelompok ya. Karena metode perkuliahan kita bisa diskusi, tanya jawab, bisa pemberian tugas, bisa kita sinkronus dengan meeting sekarang ini. Ada yang mau Anda tanyakan sampai di sini? Belum ada lagi, Pak. Ya, oke. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita langsung diskusi kelompok saja. Jadi saya berikan tugasnya, saya minta Anda bagi kelompoknya. Karena kita ada 22 ya. Ini satu orang lagi belum masuk ini ya. Ini harusnya kita 23 sama saya. Jadi kita bagi aja kelompoknya 5 kelompok. Berarti ada berapa tuh? Kalau 5 kelompok. Ada 4. Ada 5, Pak. Ada 4, ada 5, Pak. Ya. 4 kali 5 tambah 1 kali 5. Gitu ya. Ada 4 kelompok yang berisi 4 orang. Dan 1 kelompok berisi 5 orang. Ya gitu. Kita 22 ya. Kita 22. Kita 22, Pak. 22. Berarti kalau 22 kata saya tadi bagi 5 kelompok berapa tuh? 4 ya.
4. 4. 5 kali 4, 20. Nah, 2-nya lagi. Ada yang Ada yang berlima ya, satu kelompok ya. 2 kelompok berlima. Terus 2 kelompok lagi, 3 kelompok lagi. 4 ya, pas ya. 22. Dan itu saya minta Anda harus membaginya Anda sendiri saja membagi. Tapi harus pastikan jangan sampai itu satu kelompok itu adalah kumpulan orang yang sinyalnya cacat. Sehingga ketika tampil nanti sama aja enggak tampil gitu. Karena semua sinyalnya cacat. Ya, saya enggak mau seperti itu. Atau tidak ada laptop. Di kelompok kami enggak ada satupun laptop, Pak. Itu harus Anda buat kelompok seperti itu. Jadi kelompok itu pada umumnya harus jaringannya bagus. Jangan pada umumnya jaringannya tidak bagus. Nanti mau tampil bisa. Dan saya tekankan lagi, kalau ada kelompok yang tidak bertanggung jawab, karena saya menilai sikap tanggung jawab juga di sini. Contohnya gini, bahan itu sama si A, Pak. Ya kalau bahan sama dia, memang dia di mana? Dia datang, Pak, sinyalnya ini, Pak, atau ini tidak ada kabar. Tidak ada alasan. Karena kalau Anda berkelompok, Anda harus semua anggota kelompok harus siap, harus memiliki bahan. Nah, tidak ada minta-minta, tidak ada kirim-kirim, ini belum yang terbaru, Pak, ini yang lama, Pak, ini segala macam, tidak ada. Ada seperti itu. Nah, kalau sudah berkelompok, pasti kelompok itu kan mudah, kirim ke WA saja. Harus siap. Jangan hanya satu orang saja. Jadi dibentuk kelompoknya, kasih sama saya melalui WA grup ya. Nanti buat misalnya kelompok 1 itu urutkan sesuai abjad ya, Umar. Maksudnya udah dipilih orangnya, siapa mahasiswanya, urutkan sesuai abjad lagi ya. Nanti orang-orang yang tadi memenuhi kriteria yang saya sebutkan. Jangan sampai orangnya orang yang tinggal di tempat jaringan-jaringannya nggak bagus. Kan itu aja isinya kelompok. Pak, ini Pak. Ya. Urutkan sesuai abjad, maksudnya bagi kelompok langsung sesuai abjad aja Ya, gitu Pak. bagi kelompoknya sesuai kriteria yang tadi. Sesuai kriteria tadi itu sinyal di kelompok tersebut jangan rata-rata sinyalnya cacat. Kan sudah dibagi itu kan kelompoknya. Ya. Nah, kelompok A ini orang-orangnya. Orang-orang yang di kelompok A itu urutkan sesuai abjad nanti ngasih sama saya. Oh, Supaya baik, saya Pak. nggak susah untuk membuat grup di e-learning-nya gitu ya. Nanti kalau orangnya acak-acak, lihat lagi ke bawah, lihat lagi ke atas, nah, sesuai abjad gitu ya. Bukan membaginya sesuai abjad. Kelompok yang ada di di sorting abjadnya itu. Kemudian ya itu saja. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut ke materi. Oke, Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Bahan sudah saya berikan, Anda bisa mendownloadnya. Dan Anda bisa nambah dengan bahan-bahan yang lain. Kalau materi yang awal-awal nih ya materi definisi-definisi saja, makanya saya berikan ke kelompok Anda nanti ya. Saya jelaskan sedikit saja. Oke. Kita dahului dengan konsep dasar statistika ya. Jadi apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi statistika itu adalah cabang ilmu dari matematika ya. Jadi ada statistik, ada aljabar, ada geometri, ada analisis, ada pembelajaran matematika, ya. Itu dia, berbagai macam cabang ilmu dari matematika. Nah, statistika ini ada statistik, ada statistika, ada matematika. Itu ya, ini ya.
Jadi ini pendahuluan katanya adalah statistika itu adalah suatu disiplin ilmu ya, eee, yang memberikan kita gambaran tentang hasil suatu penyelidikan atau percobaan ya. Jadi nanti pada statistika ini berkaitan dengan kita mengumpulkan informasi. Bagaimana kita kumpulkan informasi atau data, kemudian kita sajikan data tersebut, kemudian kita analisa, kemudian kita lakukan penarikan kesimpulan dan tindak lanjut. Data yang kita peroleh itu, keterangan yang kita peroleh itu, informasi itu ya disebut dengan datum ya. Kalau dalam bentuk jamaknya adalah data. Jadi data adalah bentuk jamak ya, bentuk jamak plural ya, itu ya dalam bahasa Inggris ya. Singular ya single ya. Jadi apa hubungan matematika? Ya matematika, statistik dan statistika. Ya, kalau matematika itu ya ilmunya ya. Cabang ilmu dari matematika itu salah satunya adalah statistika. Namun ada istilah statistik di sini. Ada istilah statistik juga. Ada istilah statistik ya. Statistik ya pelajaran di SMA ya. Sudah belajar juga di SMP juga sudah belajar ya. Statistik adalah kumpulan ya. Kumpulan data apakah bilangan atau non bilangan ya, apakah kuantitatif atau kualitatif itu maksudnya ya. Data itu bisa kualitatif nanti kita udah pelajari yang menggambarkan suatu permasalahan gitu ya. Jadi itu statistik. Jadi statistik itu adalah datanya. Tapi ilmu yang mempelajari bagaimana data itu kita peroleh, kita kumpulkan, kita olah atau kita analisa, kemudian kita tarik kesimpulan, maka itu kita pelajari di statistika. Hingga ada jurusan statistika, ya. Kalau dulunya statistika itu apa ya, program studi statistika masih dalam matematika dulunya ya. Sekarang dia sudah jurusan tersendiri di UNP. Nah, statistika itu sangat perlu ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari terus memang sudah ada statistika ya, ya. Penting dan kalau kita memahami statistika ini ya dalam kerja sangat banyak ini peluang kerja bagi orang-orang yang punya kompetensi di bidang statistik gitu ya. Nah, dan untuk anak pendidikan matematika ketika dia menyusun proposal dan mengadakan penelitian, dia nanti akan mengumpulkan data. Penelitian tuh tentu mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data. Kemudian diolah dan ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan di awal jika memang penelitiannya berbasis eksperimen atau kuasi eksperimen. Gitu. Jadi statistika ini membantu kita agar seragam kita dalam membuat kesimpulan. Agar seragam kita dalam mengumpulkan data, mengolahnya. Supaya misalnya kalau kita menarik kesimpulan, memang kesimpulan yang kita ambil itu adalah kesimpulan yang valid gitu ya, yang benar, yang tepat gitu ya, yang representatif ya, kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang ada. Karena kalau kita meneliti, hampir tidak mungkin kita meneliti populasi. Misalnya dalam sekolah, Anda nanti mengajar, Anda mau meneliti model pembelajaran ini terkait terhadap kemampuan pemecahan masalah. Apakah bisa Anda meneliti
menjadikan objek penelitian semua siswa yang ada di sekolah tersebut atau semua siswa yang ada di kota Anda gitu. Kalau itu dilakukan, itu sangat sangat melelahkan kita. Ya, bukan tidak mungkin kalau kita ada dana ya kita lakukan. Tapi ada beberapa hal yang alasan kita tidak bisa melakukan hal itu. Apakah itu dananya tidak cukup? Apakah itu membutuhkan waktu yang lama? Ya, itu alasan-alasannya. Jadi kita bisa mengambil sampel khusus ya, kita ambil sampel khusus ya. Jadi bukan populasi, tapi sampelnya harus mewakili populasi. Jadi ketika sampel itu kita olah dan ada kesimpulan yang dihasilkan, maka kesimpulan itu secara statistik itu mewakili populasi. Jadi kesimpulan itu bisa diterapkan di populasi. Jadi ketika kita terapkan pada sampel, disimpulkan bahwa memang benar pembelajaran matematika dengan model ini mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, itu di sampel. Tapi kita bisa mengeneralisasi kesimpulan itu untuk populasi, karena kita sudah menerapkan prosedur-prosedur statistika yang benar. Ya. Jadi ini berkaitan dengan peluang nantinya kalau statistika. Makanya dalam belajar itu kita belajar statistika baru peluang ya. Ya di sekolah gitu ya, statistika baru peluang. Karena nanti statistik itu kita mengumpulkan data. Kalau peluang kita bisa memperkirakan kemungkinannya. Ya. Sama kayak corona sekarang ini ya. Ini statistiknya kan sangat selalu statistik ya, update terus ya gitu ya. Ada sebuah web, berapa nih statistik yang meninggal, yang terkena segala macam, yang sembuh gitu ya. Kemudian dibuatlah sebuah distribusi kemungkinan wabah ini akan memuncak kapan dan akan melandai kapan hingga habis gitu. Itu ada orang yang menganalisanya gitu. Tentunya semuanya itu memakai ilmu statistik. Ilmu statistik ini ilmu yang matematika yang cukup realistik gitu ya, dibandingkan dengan ilmu aljabar gitu ya. Kalau aljabar kita 3x tambah 5 misalnya, tambah ini segala macam itu ya mungkin agak lebih abstrak. Tapi kalau statistik ini kita berkaitan dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar. Nah, terkait tentang statistika, itu ada 2, ya. Dan keduanya ini pasti Anda kerjakan nanti ketika Anda membuat proposal dan menyelesaikan skripsi. Yang pertama ada statistika deskriptif. Yang kedua ada statistika inferensial. Ya. Jadi sesuai secara bahasa ini ya. Kalau deskriptif ya mendeskripsikan, menjabarkan, melukiskan, memberitahukan, memperjelas ya. Melukiskan data gitu ya. Ada data ya, statistik ya yang telah kita peroleh data, maka data itu kita lukiskan, kita ceritakan. Maka kita menggunakan statistika deskriptif. Makanya ada juga penelitian deskriptif ya. Jenis penelitian saya adalah deskriptif. Nah, jenis penelitian saya adalah kuasi eksperimen. Jadi kalau deskriptif dia hanya menjelaskan saja. Jadi dia berbasis kualitas ya. Yang berbasis kualitas ya, bukan kuantitas ya. Ini Umar ketiduran atau gimana nih? Pak. Jadi bagaimana kita statistika deskriptif tersebut? Data yang ada itu tidak mungkin kita onggok sebegitu saja, ya.
Ini sekian data yang ada itu setelah kita kumpulkan, maka kita deskripsikan dengan berbagai macam cara melukis, menyajikan representasi. Kita representasikan data itu dengan ilmu statistika deskriptif, yaitu bisa dengan diagram, apakah itu diagram titik, batang, garis, diagram lingkaran, dan lain-lainnya. Kemudian bisa juga dengan tabel, dan lain sebagainya. Dengan menyampaikan, melukiskan, mendeskripsikan, menggambarkan data-data yang kita kumpulkan tadi itu dalam bentuk representasi matematika, maka orang akan lebih bisa memahaminya, bisa memahami data tersebut. Kalau dalam tabel itu yang paling sederhana sekali gitu ya. Mungkin kurang bisa kita lihat ya. Tapi kalau kurang banyak informasi yang bisa kita dapatkan kalau misalnya dalam tabel misalnya. Tapi kalau dalam diagram bisa kita lihat mana yang tertinggi itu berapa gitu ya. Misalnya kalau diagram lingkaran, kita bisa melihat secara umum apa sih kesimpulan yang kita peroleh. Tetapi kalau di statistika deskriptif kita tidak menganalisa. Kita tidak menganalisa dan kita tidak menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan kita peroleh ketika di statistika inferensial gitu ya. Namun secara umum, agar statistika deskriptif ini memang ya, makanya kita tampilkan dengan diagram batang ya. Dengan tabel, dengan program atau apa segala macamnya ya. Kita tampilkan deskriptif itu gunanya agar orang melihatnya lebih simpel gitu ya. Karena sekian banyak data yang diperoleh itu tentu susah membacanya kalau tidak tertata dengan bagus tampilannya gitu ya. Kalau histogram atau diagram batang misalnya, itu kita bisa lihat ini nilai puncaknya berapa, dari tahun ke tahun berapa misalnya segala macam, berapa orang yang menilai sekian segala macam, itu bisa gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk tabel saja itu kan agak susah gitu ya. Nah, kemudian statistika yang kedua tadi adalah statistika inferensial atau induktif. Kalau deskriptif, deduktif ya. Induktif ini berarti kita mengambil kesimpulan gitu ya. Dari kejadian-kejadian khusus ya. Kejadian-kejadian khusus, yaitu data-data itu adalah kejadian-kejadian khusus itu. Lalu kita simpulkan, kita ambil kesimpulannya inferensial gitu ya. Caranya bagaimana? Ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam analisis gitu ya, analisis yang ada. Gitu. Nah, apakah dalam statistika deskriptif kita tidak bisa menarik kesimpulan, Ulfa? Apakah pada statistika deskriptif kita tidak bisa mengambil kesimpulan, Ulfa? Mana? Hah? Iya, Pak. Apa jadi putus-putus, Pak? Apa putus-putus? Apakah di statistika deskriptif, misalnya kita sudah menampilkan data dalam bentuk diagram batang, apakah kita tidak dapat mengambil kesimpulan? Halo? Ulfa? Zeli? Yesi? Mana orangnya? Nah, ini. Mana Ulfa, Yesi? Zeli? Mana orangnya? Saya panggil dia keluar langsung. Zeli, apa kata saya tadi Zeli? Ini Zeli nak memperhatikan ini. Halo Zeli. Anda bisa mendengar suara saya, Zeli? Ya, Pak. Kok lama kali Anda? Ya, Pak. Baru masuk, Pak. Tadi jaringan putus-putus. Ya, kalau di statistika deskriptif,
Misalnya adalah diagram batang, itu statistika deskriptif. Jadi ilmu mendeskripsikan data dalam bentuk diagram batang. Apakah pada diagram batang itu kita bisa menarik kesimpulan atau memang tidak bisa menarik kesimpulan? Siapa yang bisa jawab? Novita. Novita. Saya manggil Novita terdengar kalau saya manggil tuh? Kok lama kali nyampe suara saya ke sana? Terdengar, Pak. Ya, gimana? Bisa, Pak. Bisa ngambil kesimpulan dari statistika deskriptif. Nah, bisa ya. Salah. Nah, tetapi kesimpulannya itu hanya secara tak langsung, ya. Secara tak langsung. Itu kalaupun kita menyimpulkan itu hanya secara deskriptif saja gitu ya. Maksudnya hanya secara kata-kata saja. Tapi kalau inferensial, kita menyimpulkannya dengan menggunakan analisis matematis. Analisis korelasi, regresi, dan ANAVA, analisis variansi. Ini Anda pasti gunakan ketika skripsi. Jika Anda ujian nanti akan ditanya juga. Nah, apa bedanya tadi analisis? Sebenarnya kita bisa menganalisis juga di deskriptif. Bedanya adalah kalau analisis korelasi ini kita menggunakan konsep-konsep matematis sekali gitu ya. Ada rumus-rumusnya gitu ya. Bahkan ada programnya. Gitu. Misalnya seperti aplikasi Minitab atau SPSS gitu ya. Tuh, diolah dengan aplikasi tersebut. Dan kita nanti akan mendownload aplikasi tersebut ya. Kita akan gunakan aplikasi tersebut. Tapi kita bisa juga menggunakan rumusnya manual, Anda cari manual menggunakan rumus itu. Bisa menggunakan Excel atau kalkulator ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya. Berarti untuk statistika inferensial itu kita hanya menyajikan kesimpulan saja, Pak? Atau seperti statistika deskriptif kita kasih data, Sabtu kita tampilkan pula analisanya, Pak? Gitu, Pak. Statistika deskriptif itu tanpa menarik kesimpulan. Kita hanya melukiskan dan menganalisa kelompok data saja. Artinya melukiskan itu, misalnya kita ngambil data ini ya, kita sudah mengadakan tes sama siswa. Siswa ini berapa nilainya, ini berapa nilainya. Terus kita buat, kan kita dapat data itu kan, data jawaban siswa itu kan, lembar jawabannya. Iya, Bagaimana Pak. cara kita menampilkan data tersebut? Kan prosedur setelah kita memperoleh data, kan kita mau menyajikan data tersebut. Nah, Ya. kita sajikan data tersebut dalam bentuk statistika deskriptif. Kita sajikan, kita lukiskan datanya. Kalau lembar jawaban, bagaimana cara kita menampilkannya? Apakah kita foto lembar jawabannya semuanya, terus kita tampilkan? Nah, itu kan tidak bagus deskriptifnya. Akan lebih bagus dalam bentuk tabel. Nama ini, nilai, ini skor nomor 1, nomor 2, 3, total nilai ini. Nah, lulus atau tidak. Nah, itu kan dalam bentuk tabel. Kita tampilkan. Ya. Kemudian, bisa juga dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Nah, apakah kita menarik kesimpulan? Tidak. Kita hanya menampilkan saja. Tetapi, pernah nggak Anda ketika di SMA atau SMP? Apa yang dapat Anda simpulkan katanya? Dari data tabel tersebut, dari diagram batang tersebut, nah itu beda lagi. Kan bisa kita tarik kesimpulan dari kita melihat statistik, dari melihat apa data yang kita tampilkan tadi. Iya, Pak. Berarti itu statistika induktif itu
kita mengambil kesimpulan dari statistika deskriptif ya Pak? Apanya? Dari data. Berarti statistika induktif ini kita mengambil kesimpulan ya Pak? Secara Kita tidak mengambil kesimpulan. Cuma kita bisa menyimpulkan. Gitu. Ya, tapi tidak sama dengan ilmu statistika inferensial. Gitu. Ya, tidak sama dengan statistika inferensial. Kalaupun kita ya, menarik kesimpulan di statistika deskriptif ini, ya, itu kesimpulan yang kita peroleh bukan menggunakan ilmu statistika inferensial. Gitu. Ya, bukan menggunakan ilmu statistika inferensial. Kita bisa mengambil kesimpulan, bukan tidak boleh. Ini katanya tanpa, kan bukan tidak boleh. Tanpa menarik kesimpulan. ya. Karena dia hanya mendeskripsikan saja. Ketika kita mendeskripsikan, dalam pikiran kita kan kita bisa mengambil kesimpulan sedikit kan. Tetapi kesimpulan itu secara statistik belum belum berkualitas kesimpulan kita. Itu artinya belum berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas kesimpulan kita itu, maka kita harus menggunakan statistika inferensial. Bisa kita gunakan analisis lebih lanjut, yaitu analisis korelasi, analisis regresi, variansi. Kalau misalnya kita lihat di diagram lingkaran misalnya, 70% siswa nilainya di atas KKM, 30% di bawah. Itu kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya secara garis besar lokal tersebut memang pintar gitu ya, karena 70% siswanya nilainya sudah mencapai KKM kan. Iya, Pak. Tapi kan itu kesimpulannya sangat deskriptif sekali. Nah, itu kan sangat deskriptif sekali. Nah, kita bisa menggunakan analisis yang lebih lanjut gitu ya. Mana yang kalau korelasi ini artinya hubungan gitu ya. Ada variabel-variabel nih. Kita bisa menyimpulkan. Kalau di statistika deskriptif kita tidak bisa menjawab, kenapa kok 70% siswa KKM-nya nilainya berada di KKM. 30% lagi itu apa masalahnya? Kita tidak bisa menarik kesimpulan dari situ. Maka kita harus menggunakan analisis lebih lanjut, menggunakan statistika inferensial. Salah satunya mungkin korelasi. Nah, korelasi itu hubungan ya. Misalnya hubungan variabel ini terkait variabel ini. Ada variabel bebas dengan variabel terikat. Itu ya. Misalnya variabel bebasnya adalah saya agak lupa juga nih variabel bebas terikatnya terbalik itu gimana ya, lupa pula saya. Jadi misalnya variabelnya ada metode, ada model, kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu kalau menurut saya variabel terikat mungkin, atau terbalik lah saya, nanti saya konfirmasi lagi ya. Terbalik antara itu. Pokoknya dua itu ada variabel terikat, ada variabel bebas. Itu model dan hasil belajar. Kita terapkan model, kemudian hasil belajar akan kita peroleh. Ternyata hasil belajarnya 30% di bawah KKM. Nah, itu kita analisis dengan salah satu analisisnya misalnya analisis korelasi. Nah, bagaimana korelasi, hubungan, dampak, penyebab gitu. Sebab akibat antara variabel model ini dengan hasil belajar ini. Nah, itu kita bisa tarik kesimpulan lebih dalam gitu ya. Kita analisis lebih dalam dengan statistika inferensial. Tapi kalau deskriptif ya kita hanya menyajikan secara representasi aja. Representasi matematika itu kan Anda udah belajar enggak? Evaluasi udah belajar? Belum. Analis apa, Pak? Evaluasi pembelajaran matematika atau asesmen udah Belum, belajar? Pak. Jadi Belum, Pak. kita merepresentasikan data itu kan bisa dari bentuk tabel, diagram, histogram, atau dalam bentuk persamaan matematis, seperti tidak sama matematis, ya, matematika gitu ya. Bentuk gambar. Berarti statistika inferensial itu udah lanjutan dari statistika deskriptif ya, Pak? Ya, itu lanjutannya karena dia
Ya, tapi ini dipakai ini ya, dipakai semuanya gitu ya. Dipakai. Oke, baik guys. Itu yang perlu saya kejelasan. Makasih, Pak. Karena untuk apa kita memperoleh data kalau kita cuma menampilkan saja tapi kesimpulan tidak kita peroleh. Ya, kita cari-cari saja data itu tidak kita simpulkan apa gunanya. Nah, maka kita melakukan keduanya ini. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang data ya. Jadi data itu adalah apa tadi? Kumpulan objek yang menjadi pengamatan kita. Data ya. Jadi itu ya. Nah, data itu ada terbagi dua. Ya. Kalau secara umum bagi saya ya, ini secara umum ya, data itu ada data populasi, ada data sampel. Itu ya. Jadi populasi juga data, sampel juga data, ya. Jadi coba kita perhatikan. 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. Gitu ya. 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. Baterai XYZ tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, semua baterai. Dalam statistika, himpunan universal atau semesta ya, dengan karakteristik tertentu disebut populasi. Jadi populasi adalah himpunan objek atau data yang himpunan semua objek atau data yang memenuhi karakteristik tertentu, maka itu kita sebut sebagai populasi. Sedangkan kalau sampel apa? Sampel kita perlukan ketika kita mengambil beberapa contoh dari populasi. Sampel itu kan bahasa Inggris sampel contoh ya. Jadi sampel itu adalah himpunan bagian. Jadi himpunan semestanya adalah populasi, himpunan bagiannya adalah sampel. Oleh karena itu, karena dia himpunan bagian, tentunya karakteristik sampel ini mewakili karakteristik populasi. Itulah yang kita namakan representatif. Sampel yang representatif. Sampel yang benar-benar mewakili populasi. Jangan sampai nanti sampelnya itu tidak mewakili populasi. Sudah jelas sampel itu adalah himpunan bagian. Kalau dia memang bagian berarti dia memenuhi karakteristik populasi. Nah, misalnya kita mau mengambil sampel nilai kemampuan tes pemecahan masalah matematis siswa kelas 8. Ya memang siswa kelas 8 kita ambil, memang kita berikan soal tes kemampuan pemecahan masalah. Jangan sampai siswanya kelas 9 atau siswanya kelas 8 tapi kemampuan pemahaman konsep. Berarti sampel yang kita ambil itu bukan sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi, tidak representatif, ya. Tuh. Nah, metode statistika bagaimana cara kita mengambil sampel tersebut, itu yang dinamakan teknik sampling. Apakah Anda sudah belajar teknik sampling? Belum? Nah, nanti Anda akan belajar teknik sampling. Atau mungkin mata kuliah statistika ini udah masuk teknik sampling, gimana? Saya juga nggak tahu. Nah, nilai-nilai yang diperoleh dari sampel tersebut, itu namanya statistik. Jadi statistik itu data. Jadi kalau kita berbicara statistik, itu kita berbicara tentang sampel. Nah, statistik itu yang menduga populasi. Nah, kalau
sampel yang ada ya statistik itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria sampel yang representatif, maka dia memang benar-benar dapat menduga populasi. Contohnya, di Indonesia atau di dunia ini, wabah corona pasti belahan dunia tuh mengalami. Ya, kita ambil sampel di Indonesia atau yang lebih kecilnya di Sumatera Barat. Kita mau menduga perkembangan dari virus corona ini akan berkurang kapan? Nah, jadi kita memang harus mengambil sampel ya, yang mampu menduga populasi, gitu ya. Sampel yang menduga populasi, ya. Gitu ya. Ini statistik adalah menduga populasi. Nah, nilai-nilai populasi itu adalah parameter. Jadi ada istilah sampel, ada istilah populasi, ada istilah statistik, ada istilah parameter. Jadi nanti ada nanti misalnya rata-rata. Kalau rata-rata simbolnya apa? Kalau di statistik simbolnya apa? Kalau di parameter simbolnya apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ntar saya ambil bahannya dulu. Kalau tidak ada, ya, sekarang. Nah, oke. Coba Anda perhatikan ini. Ada statistik, ada parameter. Masih ingat tadi apa pengertian statistik sama parameter perbedaannya? Statistik tuh apa tadi? Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel. Nilai-nilai yang diperoleh dari sampel. Jadi dia wakil data dari sampel. Sedangkan parameter apa tadi? Nilai-nilai Populasi. menduga populasi. Nah, jadi statistik tadi akan menduga bagaimana nilai di populasi. Nah, itulah nilai-nilai yang ada di populasi yang diperoleh tadi. Nah, jadi statistik ini menduga populasi. Karena statistik ini berasal dari sampel. Nah, setelah statistik ini menduga populasi, maka nanti akan didapatkan nilai-nilai penduga populasi atau yang kita namakan parameter. Nah, simbolnya akan berbeda. Ya, kalau kita belajar di SMA, di SMP, kita nggak ada mengenal istilah mu, sigma, pi, rho. Kita tidak ada mengenal istilah itu. Kita mengenal istilah X bar, kemudian S, kemudian ada P ya, proporsi, kemudian ada R, itu koefisien korelasi gitu. Nah, kalau di statistik X bar, kalau rata-rata ya, artinya itu rata-rata. Rata-rata. Jadi yang kita pelajari di sekolah itu sebenarnya sudah sampel. Nah, ya, X bar gitu ya. Sedangkan penduga populasi yaitu mu, ya, mu. Nah, kemudian sigma itu standar deviasi atau simpangan baku ya, S besar ya. Gitu. Nah, kalau lambangnya di
parameter adalah seperti huruf apa ini? Huruf B terbalik atau ya seperti ini sigma. Kemudian P, proporsi dari sini P. Dan koefisien korelasi rho. Di sini R. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Nah, lanjut yang lain lagi ini. Yang tadi kurang lengkap. Silakan nanti Anda cari ya yang lebih lengkapnya. Bentar. Ini mana dia? Ini saya teruskan dulu. Apakah kelihatan? Kalau ragam berarti seperti ini, sigma kuadrat. Kalau standar deviasi atau simpangan baku kan sigma saja ya, atau S saja. Tapi kalau ragam dia pangkat 2. Ragam atau variansi ya, ragam itu sama dengan variansi. Nah, ini simbol-simbolnya. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena ini sebentar lagi perkuliahan kita mau berakhir. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi kan kalau di statistik sama apa, sampel itu beda, misalnya sigma, lambang itu cuma beda lambang atau nanti pencariannya juga beda, Pak? Oh, mencarinya nanti juga beda. Penggunaannya juga berbeda nanti ya. Penggunaannya juga berbeda. Ya. Oke. Jadi bentar. Nah, jadi yang ini, jadi saya sudah menjelaskan ada statistika deskriptif dan inferensial. Jadi kalau deskriptif itu hanya menggambarkan. Ya. Tapi untuk menggambarkan itu diawali dengan bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian mengolah datanya itu, menyajikannya. Itu ya, itu yang statistika deskriptif. Jadi kita kumpulkan data, ya, kemudian kita olah datanya sedikit, ya, kemudian kita tampilkan datanya, gitu ya. Ini dia, statistika deskriptif. Jadi nanti ada ukuran metode pengumpulan data di statistika deskriptif itu, kemudian ada metode pengolahan data. Nah, jadi kalau pengolahan data kita bisa mempelajari, nanti yang kita pelajari adalah ukuran pemusatan data atau mean, median, modus, kemudian ukuran penyebaran data. Nah, seperti ini variansi, standar deviasi, jangkauan, nah, itu. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana menampilkan data, graphic display-nya gitu. Jadi di statistika deskriptif kita mempelajari itu, ya. Sedangkan di inferensial itu tadi sudah dikatakan lanjut ya, metode lanjut ya, statistika lanjut ya. Itu yang lebih mendalam, menarik kesimpulan gitu ya. Jadi
kita menarik kesimpulannya. Jadi bisa kita mengadakan uji korelasi, ada regresi, komparatif, ada chi-square, segala macam ya, itu banyak ya. Nah, ini dia. Nah, inilah statistika inferensial. Gitu ya. Kita bisa mengadakan perkiraan atau estimasi, atau menggunakan ilmu korelasi atau regresi, atau chi-square. Gitu ya. Nah, kalau yang Anda gunakan biasanya ini nih, estimasi ini, kalau penelitiannya kuasi eksperimen, ya nilai T-nya yang dicari nanti. Berapa nilai T-nya. Kalau nilai T-nya atau nilai T-nya atau nilai alfanya sekian, maka hipotesis diterima gitu. Itulah kalau di statistika inferensial, karena dia berbasis rumus-rumus ya, ada uji-ujinya gitu. Tapi kalau di statistika deskriptif, karena kita hanya belajar bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara mengumpulkan data. Sudah dikumpulkan data itu, bagaimana cara kita ngolahnya, sudah diolah, bagaimana cara kita menampilkannya. Ibarat seorang ibu memasak atau seorang chef memasak, dia cari datanya dulu. Kumpulkan, cari bahan-bahannya dulu. Setelah dikumpulkan bahannya, kemudian diolahnya bahannya. Kemudian setelah diolah bahannya, ya disajikannya. Itulah ilmu statistika deskriptif. Ya. Kemudian ini ada pengelompokan data ya. Kalau tadi ini pengelompokan data. Kalau data berdasarkan sumbernya, ini berdasarkan sumber ya. Ada data primer, ada data sekunder. Ya. Kalau data primer itu diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Nah, itu caranya bagaimana? Anda waktu meneliti nanti langsung observasi siswanya. Observasi ke kelas atau wawancara guru atau siswanya. Atau melakukan FGD, focus group discussion. Anda mengundang beberapa orang untuk diskusi, gitu ya, terkait sesuatu. Atau Anda menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, itu yang disebut data primer. Ya. Data primer. Anda langsung sebagai peneliti langsung mengumpulkan data dari sumber datanya, gitu ya. Ya. Tapi tidak harus Anda peneliti, gitu ya. Peneliti itu bisa jadi dibantu oleh orang lain. Tidak harus Anda juga, gitu ya. Namun intinya data tuh langsung dari sumbernya, gitu ya. Langsung dari sumbernya, tidak dari sumber-sumber yang lain atau pihak tangan kedua, gitu ya. Nah, kalau data sekunder, peneliti itu memperoleh data dari sumber yang telah ada. Kalau data primer, dari sumber data yang belum ada, tapi diadakan. Gitu. Jadi, cara mengadakannya ya dengan ini. Ya, itu kalau data primer. Kalau data sekunder, Anda mencari data yang telah ada. Gitu. Misalnya Anda ke sekolah, boleh saya lihat data hasil ulangan mid semester kemarin, Bu, gitu, atau ke wakil kurikulum atau gimana, ya kan? Nah, itu data sekunder itu. Kalau Anda mau menggunakan data itu untuk penelitian Anda. Nah, kemudian Anda dukung juga dengan data primer. Anda memberikan soal tes misalnya. Atau Anda mewawancarainya. Atau memberikan angket. Nah, itu cara mengumpulkan data. Nah, jadi jenis data berdasarkan sumber ada 2. Kemudian, berdasarkan bentuk dan sifatnya, data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang berbentuk kata-kata dan kalimat. Sedangkan kuantitatif berbentuk angka. Ya. Sedangkan dari cara mendapatkannya, data itu adalah ada, nah ini ya. Nih. Bentuk dan sifatnya, cara mendapatkannya. Ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Berbentuk kata-kata kualitatif. Ya. Bukan berbentuk angka gitu ya. Misalnya Anda mewawancarai
Anda mengobservasi gitu ya. Itu dia. Anda nanti menceritakannya secara kata-kata, kalimat. Sedangkan data kuantitatif, datanya berbentuk angka atau bilangan. Nanti sehingga bisa diolah. Tapi kalau data wawancara, nggak bisa diolah. Bagaimana pula cara mengolahnya? Ada orang yang mengatakan iya, kemudian ada yang mengatakan tidak. Apakah iya tambah tidak bisa dijumlahkan? Gitu. Itu tidak bisa. Tapi kalau kuantitatif, dia bisa dilakukan perhitungan matematika atau statistika. Nah, berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, ya. Ini ya. Ini data dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya sebagai berikut gitu ya. Kalau data kualitatif, untuk cara mendapatkannya, dia lebih dijabarkan ya. Cara mendapatkannya yaitu dengan teknik ini gitu ya. Dengan teknik wawancara ya. Tapi data kuantitatif itu walaupun dia bentuk dan sifatnya data itu ada data kuantitatif, berdasarkan cara mendapatkannya data kuantitatif itu terbagi pula berbagai macam bentuk data gitu ya. Nah, jadi data kuantitatif itu berdasarkan proses atau cara mendapatkannya ada dua pula terbagi, yaitu data diskrit dan data kontinum. Anda sudah belajar matematika diskrit? Di semester ini, Pak. Ah, sedang ya? Sama siapa? Pak Fauzan? Sama, Uli? bukan Pak, sama Pak Edwin. Pasti. Nah, ya. Jadi, Ya, kalau diskrit itu, nah, kalau diskrit itu, nah, jadi data kuantitatif itu ada dua, diskrit dan kontinu. Kalau diskrit, dia datanya berbentuk angka atau bilangan. Bisa kita bisa diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit ya sebanyak 20, sebanyak 67, kemudian ini gitu. Jadi diperoleh dengan cara membilang. Jadi data diskrit itu berbentuk bilangan bulat. Jadi dia bukan bilangan pecahan. Kalau di matematika diskrit itu kita tidak belajar pecahan gitu ya. Misalnya nanti Anda belajar prinsip sarang merpati gitu ya. Nah, dari 8 siswa, mahasiswa, buktikan pasti ada setidaknya 2 orang mahasiswa yang hari lahirnya sama. Atau saya bisa memastikan pasti ada. Benar nggak? Nah, benar nggak? Saya mengatakan dari 8 orang siswa, pasti ada 2 siswa, setidaknya minimal 2 siswa yang dia lahir pada hari yang sama. Benar nggak, Umar? Ada 8 orang siswa nih. Pasti di antara 8 orang siswa itu minimal 2 siswa yang hari lahirnya sama. Hari lahir ya, bukan tanggal lahir ya. Benar atau tidak? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar kan? Benar. Karena hari itu ada 7, siswanya ada 8, berarti andaikan 7 orang ini hari lahirnya Senin sampai Minggu ya berbeda ya. Tentu orang yang ke-8 lahirnya tentu beririsan dengan orang yang lahir yang 7 orang yang sebelumnya kan. Ya kan bisa jadi hari Senin dia lahir yang orang ke-8 atau hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Pasti ada 2 orang gitu. Minimal 2 orang. Nah, karena saya mengatakan minimal 2 orang atau 2 orang atau 3 orang, karena itu bilangan bulat maka itu datanya diskrit. Ya. Sedangkan kalau ada direkam, ada ya, ada direkam kan? Ya, direkam ya. Sedangkan data kontinum atau kontinu ini data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Kali ini dengan cara membilang. Nih, data kontinum itu dapat berbentuk bilangan bulat ataupun
berbentuk bilangan pecahan, tergantung dari jenis skala pengukuran yang digunakan, ya. Contohnya tinggi badan. Tinggi badan kan tidak selalu apa? Bilangan bulat. Kadang-kadang ada bilangan pecahan kan. IQ, kemudian suhu udara. Nah, berdasarkan data yang kontinum tersebut, maka terbagi lagi datanya. Data kontinum itu terbagi lagi datanya, yaitu tipe skala. Nah, ini dia. Nah, ini kan data kontinum, berarti berdasarkan hasil pengukuran. Kalau ini kan berdasarkan cara diperoleh dengan cara membilang, ya, cara mengatakannya, gitu ya. Bisa dibilang. Data diskrit itu bisa dibilang, ya, bisa disebut, gitu ya. Kalau siswa yang hadir hari ini 20,5 orang, mana kita bisa mengatakan membilang 20,5 orang. Apakah ada orang yang setengah? Nggak ada kan? Nah, jadi minimal orangnya 0. Tidak ada. Ya. Tuh. Nah, enggak ada pula negatif gitu ya. Masa banyak negatif? Banyak. Luas rumah saya min 10 meter persegi, min 100 meter persegi. Masa utang sama tetangga 100 meter? Mungkin. Karena ini berhubungan dengan data, bilangan, tentu dia bilangannya bilangan bulat-bulat yang positif, dan ada juga 0 ya. Nah, 0 itu bukan positif, bukan negatif. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, data kontinum itu diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, terbagi lagi tipe data gitu. Berdasarkan tipe skala pengukuran itu dibagi dalam 4 jenis tingkatan, ya. Nah, pertama data nominal. Ini tingkatan yang terendah hingga tertinggi. Tingkatan yang terendah itu data nominal. Nah, itu ya sering juga disebut sebagai data kategori, ya. Jadi dia mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori itu hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Jadi dia kualitatif perbedaannya. Nah, namun dia dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Walaupun dia hanya menunjukkan perbedaan kualitatif, dia dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Angka yang mewakilinya saja gitu ya. Nah, tapi angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Misalnya apakah lebih besar ini pada ini, apakah lebih kecil ini pada ini gitu. Kemudian tidak bisa juga dioperasi hitungkan gitu ya. Misalnya dijumlahkan, dikali, dibagi atau gimana, tidak bisa gitu ya. Nah, ini data yang paling rendah tingkatannya gitu ya. Nah, contoh datanya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada 2 yang diakui. Yang diakui ada 2, itu laki-laki dan perempuan. Kalau seperti artis-artis yang apa tuh kadang susah juga ya, entah perempuan entah laki-laki gitu, itu enggak ada itu ya. Jadi misalnya laki-laki, perempuan. Laki-laki itu diberikan kategori angkanya adalah 1. 1.2 laki-laki. Jadi angka 1 itu mewakili data laki-laki, mewakili atribut laki-laki. Sedangkan angka 2 untuk perempuan. 1 dengan 2 ini tidak bisa kita bandingkan. Laki-laki lebih besar daripada perempuan, perempuan lebih besar daripada laki-laki. Tidak bisa kita bandingkan. Angkanya itu tidak bisa kita bandingkan. Ya. Walaupun dia bisa kita angkakan, gitu ya. Dia datanya kualitatif nominal ini, tapi dia bisa dicari simbol atau angka yang mewakili objek tersebut. Ya. Atau seperti X, laki-laki, perempuan, Y. Nah, kemudian tidak bisa juga dijumlahkan. Laki-laki tambah perempuan
hasilnya dia kelamin ganda. Mungkin juga. Ya, itu dia. Ini penjelasannya. Ataupun juga bisa seperti status pernikahan. 1 belum menikah, 2 menikah, 3 janda atau duda. Nah, data-data ini memiliki sifat yang sama dengan data tentang jenis kelamin. Jadi dia tidak ada tingkatan. Dia tidak ada tingkatan. Ya. Nanti saya suruh Anda nanti menyimpulkan ya. Ini tugas nanti ya. Nanti saya kasih tahu Anda buat tabelnya apa beda data ini. Kemudian Anda buat juga diagram peta konsepnya. Ini tugasnya berkelompok. Nah, coba lagi saya tanya. Poni, coba Anda sebutkan contoh lain dari data nominal. Ya, Pak. Coba Anda sebutkan contoh lain dari data nominal. Boleh dalam kehidupan sehari, boleh juga. Contoh data nominal apa? Kalau misalnya di bidang olahraga bola besar, Pak. Ya. Ada bola voli, bola basket, sepak bola. Nah. Tuh. Ngapain dia voli, bola basket, sepak bola tuh? Misalnya bola volinya bisa dikasih simbol angka 1, bola basketnya dikasih simbol angka 2, sepak bolanya dikasih simbol angka 3. Betul. Jadi ya betul. Tetapi dia antara satu dan yang lainnya kan tidak ada tingkatannya, nak. Iya, Pak. Tidak pula berarti dia tidak ada tingkatan. Karena tidak ada tingkatan, kita tidak bisa membandingkan antara bola voli dengan sepak bola. Tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa pula kita operasi hitungkan gitu ya. Itu ya. Contoh yang lainnya. 1. Misalnya 1 hadir. 0 tidak hadir. Tidak bisa pula kita bandingkan hadir lebih besar daripada tidak hadir. Tidak bisa pula kita operasi hitungkan gitu ya. Karena dia bukan tingkatan gitu ya. Dia hanya mewakili saja. Misalnya kalimat itu diwakili dengan nomina. Nomina itu adalah nominal angka ya. Kemudian data ordinal. Setingkat di atas data nominal. Ini ada jenjang. Menurut besarnya. Ini sudah ada perbandingan. Kalau ini tidak ada jenjang. Belum menikah janda. Tidak ada jenjang ini. Tidak harus belum menikah, baru menikah. Sudah menikah, baru jadi janda atau duda. Tidak begitu. Ya. Bisa jadi juga nomor 1-nya janda atau duda, nomor 2-nya menikah, nomor 3-nya belum menikah. Jadi bisa kita balik-balik posisinya ini. Bisa jadi laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau data ordinal kita itu disusun kategorinya itu menurut jenjang, ada jenjangnya, ada besarnya gitu. Ada tingkatan tertentu ya. Yang diurutkan mulai dari yang terendah hingga sampai tertinggi atau kebaliknya gitu. Tapi jarak antara suatu data dengan data yang lainnya itu tidaklah harus sama. Data ordinal berlaku perbandingan. Tapi kalau data nominal tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa kita bandingkan ya. Tidak bisa kita bandingkan. Tidak dapat dibandingkan. Ya. Kalau data ordinal bisa kita bandingkan. Tetapi walaupun bisa kita susun dalam suatu urutan, tapi kita belum dapat melakukan operasi matematika. Nah, kalau di data nominal sama sekali tidak bisa, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diurutkan. Nanti saya tanya ya, saya suruh Anda menyebutkan tidak bisa diurutkan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dioperasi hitungkan. Tapi kalau di ordinal dia bisa dibandingkan, tetapi tidak bisa dioperasikan. Ya.
Contohnya, di sini tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA, diploma. Coba bisa nggak kita buat urutan ini? Urutan tingkatannya. Tentu SD dulu ya, atau TK dulu. TK, kemudian baru SD ya. Nah, baru SMP, SMA, diploma, baru sarjana. Ya kan? Itu bisa kita berikan tingkatannya. Nah, pertama tadi bisa kita nominalkan yang data TK ini. 1 nominalnya. SD ini 2 nominalnya. SMP 3, diploma 5. Nah, bisa kita bandingkan bahwasanya tingkatan TK ini lebih kecil daripada tingkatan yang SMP atau SMA dan lainnya. Tetapi tidak bisa kita operasi hitungkan. Nah, kita sudah memberikan nomina pada TK 1, SD 2. Nggak bisa kita jumlahkan TK tambah SD 1 tambah 2 sama dengan 3. Nggak bisa. Nggak bisa TK tambah SD jadi setengah TK setengah SD. Nggak bisa. Jadi operasi matematika tidak berlaku untuk data ordinal. Ya. Dan juga tidak berlaku untuk data apa tadi? Nominal. Tetapi kelebihan data ordinal ini apa? Hah? Apa Bisa kelebihan? dibandingkan. Bisa diurutkan, bisa Bisa dibandingkan. dibandingkan. Ya. Kemudian ada data interval. Tingkat di atas data nominal dan ordinal. Ini data ini diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihannya adalah dia memiliki kesamaan jarak. Nah, itu dia. Tetapi kalau data ordinal, dia jarak tidak harus sama. Bisa jadi dia jaraknya sama, bisa jadi tidak. Tapi dia tidak harus sama jarak antara data ini dengan, misalnya antara TK sama SMP. TK itu berapa tahun? 1 tahun misalnya. Ya, SD itu 6 tahun. Jaraknya kan nggak sama. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, baru sama. Ya. Kalau kuliah S1 4 tahun. Nah, mau 7 tahun juga boleh. Jadi kan datanya adalah data ordinal. Jadi dia jaraknya tidak harus sama. Tetapi kalau interval, dia harus sama jaraknya. Nih, memiliki rentang yang sama dan telah diurutkan. Karena memiliki kesamaan jarak, karena jarak sama, maka dia dapat dilakukan operasi matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi ada kekurangan yang belum dimiliki, belum ada angka nol mutlak pada interval. Nah, contoh di sini. Nih. Ini temperatur antara 0 Celcius sampai 1 derajat Celcius memiliki jaraknya berapa? 1 Celcius. Sedangkan 1 Celcius dengan 2 Celcius memiliki jarak 1 Celcius. Nah, ini bisa kita apakan ini? Kita perhitungkan, kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya 15 derajat Celcius dengan 15 derajat Celcius jadi 30 derajat Celcius. Itu dia. Jadi itu kelebihannya. Kemudian ini ada IQ. IQ. Nih. Kalau data interval ini, misalnya nih, interval itu rentang ya, rentang IQ 100 sampai 110 memiliki jarak yang sama 110 dengan 120. Misalnya 100 sampai 110 ini IQ-nya dianggap rata-rata, 110 sampai 120 ini IQ-nya dianggap cerdas misalnya gitu ya. Namun kita tidak dapat menyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat kecerdasannya 1,5 kali dari orang yang memiliki IQ 100 gitu. Karena dia dalam bentuk rentang. Kalau dalam bentuk rentang itu kita nggak tahu nilai pastinya berapa. Nah, sama seperti apa ini?
Ada penilaian di sini ya. Ya. Itu ada. Nah, mata kuliah statistika. Bentar ya. Ini dia. Mana yang interval? Coba kita lihat. Ini dia. Ini interval. Nah, coba lihat Anda nih. Ada nilainya. Bisa kelihatan enggak? Ini. 85 sampai 85 sampai 100. Nah, itu kan rentang tuh ya. Ini karena hanya membuat sama dengan enggak pakai simbol matematis, itu rentang nih. Ini dinilai A atau skornya 4. Jadi kita tidak bisa melihat apakah yang nilai rentang misalnya dia nilai yang mendapatkan nilai mutu A nih adalah setengah dari orang yang mendapatkan nilai C. Itu tidak bisa karena dia dalam bentuk rentang gitu ya. Karena dia dalam bentuk rentang ya. Kemudian skala interval ini ada juga di angket ya, angket skala. Ketika Anda mau ujian ada apa namanya? Mengisi angket ya. Ada nomor-nomor 1 2 3 4 5. Ini memang bisa kita urutkan. Ya, kata interval itu memang bisa diurutkan dan dia berjarak yang sama. Ya. Dan bisa dioperasi hitungkan. Nah, skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju atau skor 0 ada lagi misalnya kan. Naik satu tahapan, nah dia harus sama nih bedanya nih. Kalau skor 2, skor 5 sangat setuju misalnya ya. Turun dia 4 setuju, 3 tidak punya pendapat, 2 tidak setuju. Tuh. 1 untuk sangat tidak setuju. Jadi skornya makin menurun. Dan dia setara. Jaraknya tuh setara gitu. Bisa kita operasi hitungkan nanti. Ya, berapa yang misalnya menjawab soal 1, 2, 3. Skornya di sini 5. Kemudian skornya lagi yang nomor 2, soal nomor 2 tuh skornya 3. Yang nomor 3 tuh skornya 2. Jadi 5, 3, 2 kan totalnya 10. 10 bagi 3, 3,3 sekian. Nah, bisa kita operasi hitungkan. Ya, bisa kita operasi hitungkan. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan itu sebenarnya penjumlahan itu sama dengan pengurangan ya. Nah, sedangkan data yang terakhir adalah data rasio. Data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh nominal. Nominal tadi apa tadi nominal nih? Hanya memberi atribut nominal saja, angka saja, tapi dia tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dioperasikan, ya, tidak bisa diurutkan. Kalau ordinal tadi Data yang berasal dari data kategori atau objek yang bersusun berjenjang. Jangan seperti sepanjang itu. Menurut besarnya. Bandingannya. Kalau tadi nominal dia tidak bisa dibandingkan. Dia hanya perwakilan saja. Angka itu adalah perwakilan saja, tapi dia tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dioperasi hitungkan. Kalau ordinal? Bisa dioperasikan. Bisa diperbandingkan tapi tidak bisa dioperasikan. Apakah perbandingannya setara? Sama jaraknya? Tidak. Tidak, Pak.
Tidak atau apa? Pak. Tidak harus atau memang tidak boleh atau gimana? Tidak harus. Tidak harus. Harus sama Tidak jarak harus. antara data-data tersebut, ya. Tidak harus sama angka-angka yang mewakili data tersebut. Sedangkan interval Harus memiliki jarak Pengukuran berdasarkan memiliki jarak yang sama. Itu dapat dioperasikan memiliki dengan jarak yang sama. Bisa dioperasi hitungkan ya. Tetapi apa? Tapi tidak ada angka 0 yang mutlak. Tapi tidak ada angka 0 yang mutlak. Nah, kalau data rasio ada angka 0 yang mutlak gitu. Sehingga dapat diterapkan operasi perkalian dan pembagian. Ya. Nah, sekarang tugas Anda bagi kelompok ya. Nanti saya berikan tugasnya apa. Yang jelas nanti Anda harus membuat bisa diketik atau tulisan tangan. Saya rasa bagusnya diketik ya. Nah, ini standar saja nih kan. Tapi jangan Anda copy paste dari buku saja atau dari internet. Anda harus lakukan sesuai bahasa Anda sendiri. Karena kalau Anda copy paste dari internet, pasti akan sama dengan kelompok lain. Itu ya, anggap itu nyontek saja. Kalau Anda membaca, pasti Anda menyimpulkan dengan bahasa Anda sendiri. Ya. Nah, jadi nanti akan saya tanya apa beda statistik dengan statistika, jenis-jenis data apa. Kemudian coba Anda buat diagram Venn data-data tersebut gitu. Jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, ini. Kemudian kaitannya gimana gitu. Seperti mind map lah gitu ya. Pertama ini kan berdasarkan sumber. Ada data primer, ada data sekunder. Kemudian ada enggak hubungannya dengan kuantitatif kualitatif? Kalau enggak ada berarti itu kan terpisah dia. Enggak ada hubungannya ya. Secara peta konsep. Nah, ini dibuat peta konsepnya. Kemudian ada enggak hubungannya dengan data diskrit, data kontinum? Kalau ada, coba dibuat apanya? Grafiknya, diagramnya gitu. Kemudian baru dibuat tabel perbedaannya. Nanti saya sampaikan di e-learning tugasnya. Oke. Ini karena mau 5 menit lagi kita sudah berakhir, orang sudah azan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nilai mutlak itu tugas Anda nanti. Apa tuh nilai mutlak 0 apa maksudnya? Di Anda yang jawab. Nanti saya berikan tugasnya. Berkelompok. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Anda semua? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Ya, kalau tidak ada, silakan Anda kerjakan tugasnya. Nanti saya akan buatkan tugasnya dalam apa ya? Dalam Word dan PDF gitu ya. Word, PDF. Kemudian Anda buatkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Terus saya tambah juga tugas tugas untuk materi selanjutnya gitu ya. Kita materi selanjutnya tentang apa itu? Ukuran pemusatan data. Tentang konsep ukuran statistik, yaitu ukuran pemusatan data gitu ya. Nah, saya berikan juga tugas itu. Nah, jadi Anda buat berkelompok. Kalau berkelompok ya, tapi tetap mengirimkan setiap anggota kelompok. Jadi yang mengirimkannya bukan anggota kelompok saja, setiap ya. Itu isinya sama. Jadi Anda buat covernya, ini kelompok ini saya, kemudian namanya siapa. Tapi terlebih dulu silakan Umar Wahid Arif membagi kelompoknya ya, sesuai kriteria yang saya sebutkan tadi ya. Oke, paham, Umar? Ya. Baik Pak, dan kawan-kawan mohon bantuannya ya. Oke. Ini sudah cukup lama nih, apalagi saya
sedang tidak fit juga, dan puasa juga. Jadi ya kita tidak akan seperti ini seterusnya, setiap minggu kita akan Zoom seperti ini, tidak ya. Kemungkinan bisa jadi kita Zoom-nya sebentar saja lalu diskusi, atau tidak sama sekali ada Zoom. Kita hanya diskusi. Ya. Oke, karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita foto dulu ya untuk bukti. 1, 2, 3. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.